Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Hamda muftaqirin ila fadlih. Wa karamih. Wa judih. Wa amtinanih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad imami ahli al-iftiqari wal-inkisari wat-tawadu'i wal-ittirari wa ala alihi al-athari wa ashabil akhyari wa ala kulli man la ya'tazzu bil aghyari amma ba'du. Hadirin hadirat, para pendengar dan juga para pemirsa, alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita, belajar bersama untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga ini perjalanan yang tidak akan terputus sampai kita bertemu dengan Allah di dalam ridhonya. Dan memang pengajian seperti ini tidak boleh terputus. Dan wajib bagi siapapun untuk belajar. Dan jangan dianggap yang menyampaikan ini tidak belajar. Ternyata di saat kami menyampaikan, justru saat ini kami belajar. Kita tidak boleh merasa puas dengan apa yang kita ketahui. Sebab hanya kebodohan itulah yang menjadikan orang itu terjerumus dan tersesat. Tapi sebaliknya, juga ada ilmu jika tidak diambil dengan cara yang benar maka akan menyesatkan dan menjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa kita akan membaca kitab Hikamnya Ibn Athaillah yang didahului dengan muqaddimah. Dan muqaddimah kita adalah membaca hadis An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita membaca kitab Mukhtasar Sahih Bukhari yang diringkas oleh Ibn Abi Jamrah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-72. Hadis yang ke-72. Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan an Aisyah. An Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, beliau berkata, beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anfaqatil mar'atu, jika menafkahkan atau membelanjakan, al-mar'atu seorang wanita, maksudnya seorang istri, min ta'ami baitiha, dari makanan yang ada di rumahnya, seorang wanita yang memberikan makanan yang ada di rumahnya, ghairu mufsidatin, tanpa merusak, kana laha ajruha, maka bagi sang istri tersebut, bagi wanita tersebut,
adalah ajruha, pahalanya. Bima anfaqat, dengan pahalanya. Bima, yakni sebab apa yang telah ia berikan. Wali zaujiha, dan bagi suaminya, ajruhu juga mendapatkan pahala tadi. Bima kasabah, karena apa yang ia upayakan, usahakan untuk mengumpulkan uang, mengumpulkan rezeki. Walil khazini, dan bagi seorang penjaga harta. Biasanya ini ada penjaga di sebuah pemerintahan atau negara, raja atau orang-orang kaya. Mithlu dzalika, seperti itu juga. Seorang penjaga atau yang diamanati, bukan harus penjaga sebuah gudang. Orang yang diamanati untuk membagi-bagikan harta, untuk menyampaikan sedekah, lalu ia membagi-bagikan, maka ia akan mendapatkan pahala juga. La yanqusu, tidak kurang. Ba'duhum, tidak mengurangi. Ba'duhum, sebagian dari mereka. Ajra ba'din, ajra ba'din, pahala sebagian yang lainnya. Syai'an, sesuatu pun. Seorang wanita yang memberikan sesuatu yang ada di dalam rumahnya tanpa berlebih-lebihan, dengan cara yang wajar dan benar, maka ia akan mendapatkan pahala dari sedekah atau apa yang telah diberikan tersebut. Dan bagi sang suami, sang pemilik sesuatu yang ada di dalam rumah, dia juga mendapatkan yang demikian, mendapatkan pahala tersebut. Dan juga seorang yang diamanati untuk menyampaikan rizki, untuk menyampaikan sedekah kepada fakir miskin atau yang lainnya, kemudian dia menyampaikan dengan benar, maka orang yang menyampaikan tadi mendapatkan pahala seperti sedekah itu sendiri, tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Ini adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan para ulama yang menjelaskan hadis ini mengambil faedah banyak di sini. Yang pertama, justru difahami bahwa seorang wanita itu dilarang mengeluarkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dapat izin dari sang suaminya. Kecuali hal-hal yang pasti suaminya rela, misalnya kelebihan urusan makanan atau apa saja yang ada di rumahnya. Jadi seorang wanita yang diamanati oleh seorang suami untuk menjaga kekayaannya yang ada di rumah, dia tidak boleh mengeluarkan kecuali tanpa izin dari sang suami. Tetapi urusan misalnya ada orang fakir lewat kelaparan ngasih makan satu piring misalnya, dan di rumah makannya ini banyak, maka di sini dikasih kait, ada syaratnya, ghairu mufsidatin, tanpa berlebihan, tanpa menjadikan suaminya marah. Jangan sampai ada seorang istri dermawannya berlebihan tapi suaminya bangkrut. Ini menjadikan murka sang suami. Jadi suami ada lagi, Masya Allah, walidnya kelewat. Suaminya tuh kalau sampai bingung mau ngajak makan teman-temannya itu di rumahnya nggak berani, karena istrinya pelit dengan duitnya sang suami. Ini musibah, ini punya istri begitu tuh. Paling enak kompak, tapi ada aturannya. Bukan berarti seorang istri boleh mengeluarkan uang sebebas-bebasnya. Istri boros juga nggak benar, bikin kacau. Istri pelit juga ganggu. Sedekah sampai nggak bisa. Bangun masjid, bilang sama suaminya, kan sudah banyaknya sedekah mah, Pak. Kita kan masih punya anak, kita mau sekolah, kita harus. Wah, ini istri yang perusak ini, mengajari pelit nih. Nggak ada di sini, insya Allah. Yang menyaksikan ini juga nggak ada. Yang dengar di radio nggak ada. Kalau ada, tobat. Yang kedua adalah orang yang diamanati untuk membagi rezeki. Orang yang diamanati untuk membagi rezeki ini mendapatkan pahala seperti orang yang memberi. Kalau ada orang mengamanati kepada kita untuk membagi-bagikan rezeki, kita yang membagi-bagikan dengan benar itu mendapatkan pahala. Ini isyarat bahwa ada orang bagi-bagi pun gak jujur nih, bermasalah. Kalau tidak nunda-nunda ya nyunat atau ngurangi, ini Masya Allah. Amanat. Padahal dia menyampaikan itu saja, menyampaikan, bukan duitnya nih.
duitnya atasannya, ada duitnya orang lain, tolong sampaikan ini ke fakir miskin. Langsung sampaikan, menyampaikan amanat tersebut, maka orang ini akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedekah. Dan semua orang yang mendapatkan tugas di dalam menjaga atau menyampaikan hartanya orang lain, maka di sini ia akan mendapatkan pahala karena pahala amanatnya tersebut. Dan ini yang mahal. Jadi yang pertama contohnya adalah seorang istri, karena di sini memang ada seorang istri yang tadi kami sebutkan kalau tidak berlebihan borosnya, juga istri yang pelit. Tapi di sini juga harus ada catatannya bahwa kalimat ghairu mufsidatin ini disyarai oleh para ulama tanpa berlebih-lebihan. Kemudian untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sesuatu yang haram. Yang ketiga, ridho sang suami bisa diketahui dari kebiasaannya. Ridho dari sang suami dilihat dari kebiasaannya. Kalau berlebih-lebihan sudah tidak diperkenankan. Atau kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah juga enggak benar. Atau menjadikan suami tidak rela, maka ini juga tidak dibenarkan. Jika ada seorang wanita yang benar-benar jujur kayak begini, akan memberikan kepada orang lain ya sesuai dengan kebiasaan yang tidak menjadikan suaminya murka dan marah, maka seorang wanita tersebut adalah sama mendapatkan pahala seperti suami yang bekerja. Dan sang suami yang mempunyai harta tersebut pun mendapatkan pahala utuh, sama-sama tidak saling mengurangi. Ini termasuk bab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong di dalam menyampaikan kebaikan dan ketakwaan. Dan memang ada sebagian orang mau bersedekah tidak bisa memberikan langsung dengan tangannya, kecuali riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad kalau memberikan sesuatu itu langsung. Tidak pernah Nabi Muhammad menyuruh orang lain untuk memberikan kepada yang lainnya. Kemudian ada hadis seperti ini. Bagaimana ini? Karena Nabi Muhammad ingin memuaskan orang, karena sesuatu yang dari tangannya Rasulullah ini adalah lebih daripada dari tangan yang lainnya. Ini mah beda. Dan Nabi Muhammad terjaga dari yang namanya riak. Tapi kalau kita, kadang kita butuh melalui tangan orang lain untuk bisa membantu agar selamat hati kita dari riak. Kadang-kadang kalau saya sendiri mungkin saya bisa terbawa kepada riak, begitu mungkin ada orang. Kalau saya ngasih mungkin saya riak, maka saya harus titipkan orang lain, bisa. Atau mungkin ada seorang, dan ini kebanyakan, ada seorang punya duit banyak, kaya, dia ingin bersedekah, tapi tidak tahu di mana tempat yang tepat untuk bersedekah, sehingga mewakilkan orang yang mengerti, sebagian para asatid dan sebagainya. Ustadz biasanya lebih tahu, para kiai lebih tahu. Kadang-kadang pergi ke kampung, ada orang sakit, nggak bisa berobat, ada orang melarat begini, maka orang kaya ini nitip ke sini. Tapi lihat amanat nih, amanat ini yang paling berat. Kadang nih haknya orang lain masih ditunda. Lah kalau sudah orang biasa menunda haknya orang lain yang bukan dari dia, maka dia adalah orang yang paling pelit. Ya, dengan duitnya orang saja pelit, apalagi duitnya sendiri ini ya. Duitnya orang ini dititipi, tolong sampaikan ke fakir miskin. Itu masih tunda, besok, lusa, ini, itu, akhirnya bisa kemakan dan sebagainya. Maka ini termasuk semacam peringatan. Hati-hati. Jadi kalau memang orang itu benar-benar menyampaikan sebagaimana mestinya pada waktu yang diinginkan oleh sang pemberi yang sesungguhnya, yang memberikan uang atau memberikan makan, maka saat itu dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang berinfak dan bersedekah. Nah inilah harus ada kejujuran amanat. Dan kalau kita kembangkan maknanya adalah urusan orang yang diberi amanat lebih gede. Gambarnya memang bukan memberikan makanan, tapi misalnya amanat masjid, amanat pesantren, amanat yayasan. Ini adalah tempatnya orang menitipkan uang agar disampaikan kepada anak, agar digunakan untuk menuntut ilmu. Maka ini perantara-perantara seperti ini adalah mendapatkan pahala sama seperti orang yang sedekah dan infak. Jadi pengurus masjid, madrasah itu Masya Allah pahalanya besar. Orang yang berinfak dapat pahala gede, dan dia yang menyalurkan kepada santri siswa itu juga mendapatkan pahala. Tapi ingat, ghairu mufsidatin, dia tidak merusak, bukan dolim. Tapi kalau dia mengambilnya, maka itu bab hilangnya amanat, dan itu adalah kehinaan di dunia sebelum di akhirat. Ini adalah hadis yang bisa kita pahami dari
yang diriwayatkan oleh dari Rasulullah SAW di hadis yang ke-72 ini. Yuk kembali ke rumah. Para ibu, amanat dari sang suami yang ada di rumah kita, kecuali uang kita sendiri, duit kita sendiri, maka kalau kita bagi-bagi boleh. Tapi kalau duitnya suami harus ada aturannya. Kira-kira suami marah atau tidak? Kalau yakin suami tidak marah, maka berikan kepada siapa saja. Ini adalah kebaikan dan Anda mendapatkan pahala. Dan memang ini peringatan ya. Sampai ada syarat sampai sebagian pensyarah hadis menyebutkan ada kebanyakan, ini bukan sebagian kecil, bukan ada. Kebanyakan perempuan itu pelit. Kebanyakan nih, aduh kok kebanyakan ya. Tapi kalau masalah kebanyakan bisa saja orang sini bebas. Wanita kan masih banyak jutaan kan. Tenang aja Bu, aman-aman. Kebanyakan wanita tuh pelit urusan begini nih. Jadi sudah dipesan sama suami masih pikir panjang itu. Masya Allah. Makanya diingatkan begini, awas nih. Khairu mufsidatin ya. Jangan sampai kita masuk ke bab yang demikian ini. Satu sisi ada memang ya seperti itu. Seorang yang dikasih amanat-amanat itu ngentengin. Sehingga dia terjerumus di dalam melarang haknya orang lain. Sehingga orang itu tidak mendapatkan sesuatu yang semestinya didapat. Maka dia juga termasuk dosa zakat. Menyampaikan zakat yang benar ya. Kadang-kadang kita dengan ijtihad. Ijtihadnya bukan ahli ijtihad. Termasuk membagi zakat. Hawan, seenaknya. Zakat dibagi bukan dengan ilmu, tapi dibagi dengan hawa nafsu. Ini jangan dianggap mendapatkan pahala, tambah dapat siksa dari Allah. Tapi orang yang ngurusi zakat kalau menyalurkan dengan benar, dia seperti orang yang bayar zakat pahalanya. Masya Allah. Ini saja hadis yang ke-72. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita lapangan dada di dalam kita berinfak, dan semoga kita bisa menjadi orang-orang yang bisa amanat terhadap apa yang telah diamanatkan kepada kita, sehingga bisa menyampaikan kepada yang berhak sesuatu yang harus disampaikan tanpa tertunda dan tanpa terkurangi, dan semoga kita benar-benar dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ini kita akan langsung saja kepada hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari, hikmah yang ke-84. Ya, betul. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin ila anqal. Al-hikmatur rabi'atu wath thamanuna, hikmah yang ke-84. In aradta ayyakuna laka 'izzun la yafna fala tasta'izzanna bi'izzin yafna. In aradta, jika engkau ingin, ayyakuna laka, memiliki, yakni ada padamu, atau ayyakuna laka, ada padamu atau engkau memiliki, izzun, sebuah sakup kemuliaan. Kalau engkau ingin memiliki kemuliaan la yafna, yang tidak akan sirna, yang tidak akan berakhir, yang tidak akan hancur, fala tasta'izzanna, maka jangan merasa mulia, bi'izzin, dengan kemuliaan yafna, yang bakal sirna dan bakal hancur. Penekanan ke hati kita dalam berkeyakinan bahwa hakikat kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah Allah dan hanya milik Allah. Kalau kita menyaksikan kemuliaan-kemuliaan yang bertebaran di jagat raya, jika kita menyadari semuanya nanti kembali kepada kemuliaan Allah. Nah, keyakinan ini yang harus dibangun. Sehingga kalau kita menyaksikan orang mulia dengan hartanya, maka sebetulnya ia bisa memiliki harta seperti itu dari mana? Allah yang memberikan kekayaan kepadanya. Termasuk seorang punya jabatan, Allah kasih
ilmu juga Allah kasih. Yang berbangga dengan kecerdasan, dia harus sadar bahwa Allah yang kasih. Nah, di saat orang tidak menyadari bahwa semuanya itu dari Allah, maka dia itu bersandar kepada selain Allah. Dan jika ada orang merasa mulia dengan selain Allah, maka kemuliaan itu pun akan mudah berakhir dan akan sirna bersama sesuatu yang ia anggap menjadikan ia mulia, yaitu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikat orang mencari kemuliaan itu, kalau digambarkan orang seperti mengandalkan. Jadi orang mengandalkan sesuatu yang dijadikan poles kemuliaan untuk dirinya. Sehingga ada orang mengandalkan hartanya, sehingga ia mencari harta, menganggap kemuliaan ada dengan hartanya, dan dia bisa berbangga dengan hartanya, dia merasa mulia dengan hartanya. Ada yang lain adalah dengan pangkatnya, kemudian ada yang lain dengan kecerdasannya. Nah, di saat orang itu terhenti bersandar kepada yang namanya selain Allah, artinya dia merasa mulia kepada kemuliaan yang tidak abadi. Karena dunia tidak abadi, pangkat tidak abadi, kecerdasan juga tidak abadi. Sebab waktu masa kecilnya adalah tidak paham, mulai gede cerdas, masa tua balik kayak anak-anak. Nah, itu semua adalah sesuatu yang bakal sirna. Maka yang menjadikan kebanggaan hidupnya, kemuliaan hidupnya karena itu semua, maka berarti kemuliaannya itu juga sementara dan bakal sirna. Ibnu Athaillah As-Sakandari seolah-olah memang mengulang, tetapi tentu ada makna tambahan yang lain. Mengulang dari hikmah yang lainnya agar kita tidak terlalu membanggakan dunia. Bukan tidak terlalu, tidak membanggakan dunia. Dan memang semestinya, seharusnya seorang mukmin tidak berbangga dengan dunia. Nah, kalau ada orang mulia, merasa mulia karena urusan dunia, maka kemuliaan ini akan sementara dan cepat sirna. Dunianya yang ia cari pun bisa saja meninggalkannya atau ia meninggalkan dunia. Yang punya pangkat pun Masya Allah, bahkan ada yang diturunkan dengan paksa, dan setelah itu mungkin dihukum. Ada. Mana kemuliaan yang pernah dibanggakan dahulu? Kemudian yang katanya bangga dengan kecerdasan dan kepandainya pun ternyata di saat tua ia pun sudah lupa kepada apa yang pernah ia hafal. Nah, di sini yang harus kita fahami bahwa kalau orang pengen mulia yang sesungguhnya adalah merasa mulialah dengan zat yang maha mulia yang tidak bakal sirna kemuliaannya, yaitu berbangga dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari itu maka kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita. Kita itu sering mengajari anak kita untuk berbangga dengan dunia. Kalau orang sudah menyadari bahwasanya kemuliaan yang sesungguhnya dari Allah, maka seandainya pun dia harus mencari yang namanya dunia, menurut sebagian orang adalah sebab kemuliaan, akan tapi menurut orang tersebut bukan. Justru dunia itu harus aku injak, aku jadikan kendaraan untuk sampai kepada Allah. Lihat. Kalau memang orang paham kemuliaannya adalah bukan di kendaraannya, tapi tujuannya, maka dia tidak akan berhenti kepada kendaraan tersebut. Pangkat yang aku dapat ini adalah bukan kemuliaanku dengan pangkat ini. Akan tapi akan aku jadikan pangkat ini sebagai kendaraan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai suatu ketika ini. Nah, kemudian bagi orang yang sudah meyakini kemuliaan yang sesungguhnya itu adalah dari Allah, dan yang zat yang maha mulia Allah Subhanahu wa taala pemberi kemuliaan, maka apapun aktivitas kita ini nanti mengarah kepada kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tidak sadar tujuannya mencari kemuliaan dari Allah, tidak menuju zat yang maha mulia, maka kelalaian inilah yang menjadikan orang di saat mencari dunia ini atau pangkat, dia adalah dengan cara yang salah. Karena apa?
dia sebetulnya belum menganggap Allah sebagai zat yang menjadikan sebab ia mulia, bukan menjadi sebab apa yang menjadikan ia bakal terangkat, tetapi dia lupa itu semuanya. Maka yang lupa tujuan, dia akan terhenti di tengah jalan. Sehingga perlu diingatkan lagi bahwasanya tujuan kita adalah sampai kepada Allah. Dan kalau orang sudah berbangga dengan Islam, berbangga dengan agama Allah, maka semuanya jadi ringan. Datang perginya dunia adalah dunia tidak penting. Kalau dia mendapatkan dunia, ia akan manfaatkan dunia untuk kepentingan bagaimana ia sampai kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Sehingga tidak heran jika seorang sahabat yang bernama Abi Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya di jalan Allah. Karena apa? Dia tidak menganggap dunia ini sebab kemuliaan. Aku tahu bahasanya kemuliaanku adalah di hadapan Allah, di ridha Allah, maka aku jadikan semuanya ini untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh mulia orang yang bisa faham makna hikmah ini. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar itu pernah suatu ketika setelah beliau mendapatkan kekhilafahan, beliau tidak berubah. Dandanannya pun sama sebelum jadi khalifah. Jadi bajunya itu saja, bahkan pernah pakai baju dua, dikritik, dilepas satunya. Sehingga suatu ketika datang ke Syam. Datang ke Syam, di sana kan ada orang-orang besar. Termasuk ada pembesar-pembesar, raja-raja yang masih kafir ada di situ. Waktu itu disambut oleh Abi Ubaidah. Abi Ubaidah berkata, "Ya Khalifah, engkau datang ke negeri, di sini banyak pembesar-pembesar dengan baju mewah dan sebagainya. Aku tadi berangan-angan dan berharap bahwasanya engkau sebagai khalifah Islam mestinya datang dengan baju yang mewah atau dengan dandanan yang mewah." Itu kata Abu Ubaidah. Tiba-tiba Sayyidina Umar berkata, "Nahnu qaumun." Kami adalah kaum a'azzanallahu bil Islam. Allah telah memuliakan kami dengan Islam. Fa mahma talabnal izza, maka selagi kami mencari kemuliaan bi ghairi ma a'azzanallahu, selain dari apa yang Allah berikan kami menjadi mulia, maka adzallanallahu, maka Allah akan menghinakan. Allah memuliakanku dengan Islam. Kalau aku mencari kemuliaan selain Islam, maka Allah akan menghinakanku. Jadi kemuliaan yang sesungguhnya bukan di baju yang mewah. Masuk Sayyidina Umar bin Khattab, masuk Rib'i, masuk kekaisaran dengan baju yang sangat sederhana, compang-camping. Masuk, orang biasanya kalau datang ke tempatnya kaisar itu adalah dengan hormat, duduk, merangkak barangkali, tapi ini dengan kesederhanaannya. Dia datang dengan tongkatnya, bajunya yang compang-camping, duduk di samping kaisar, sampai kaisar itu merasa bingung, merasa takut. Ini siapa? Kau siapa? Aku adalah utusan-utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, karena dia merasa mulia dengan Allah, maka Allah memuliakan dia di depan sang kaisar. Sang kaisar merasa takut. Utusan-utusannya Rasulullah saja, utusan-utusannya Muhammad saja kayak begini, bagaimana Muhammadnya? Oh, ada wibawa di sini. Karena kemuliaan adalah bukan di dalam harta yang ia miliki, tapi karena Allah memuliakan orang tersebut. Ada Hisham bin Abdul Malik adalah seorang pembesar, salah satu khalifah Umayyah. Waktu lagi tawaf di Makkah, lagi tawaf, orang berdesak-desakan sampai dia sendiri susah untuk membelah yang namanya manusia untuk bisa tawaf dan mencium Hajar Aswad, berat. Tiba-tiba ada seorang yang dengan baju sangat sederhana, bukan orang yang pada kenal. Tiba-tiba di saat orang ini mau mendekat ke Hajar Aswad, terbelah manusia itu, mempersilahkan pada minggir semuanya sehingga mencium Hajar Aswad. Hisham bin Abdul Malik lalu bertanya, siapa orang ini? Kok orang pada menghormat dan memuliakan dia? Siapa orang ini? Dijawab oleh seorang penyair Farasdak, hadzal ladzi ta'riful batha'u wa tu'atahu wal baitu ya'rifu wal hillu wal haram. Ini orang adalah yang semua Mekah itu kenal dia. Semua kenal dia. Siapa yang tidak kenal dia? Ada ibnu Fatimata in kunta jahilahu. Ini adalah putrinya Sayyidah Fatimah, jika ini adalah putra daripada Sayyidah Fatimah jika engkau memang tidak tahu dia. Bijaddihi, dengan kakeknya lah anbiyaullahi, para nabi-nabi Allah itu.
qad khutimu, telah ditutup. Maksudnya siapa? Imam Ali Zainal Abidin, ya. Kalau kita tahu cerita meninggal cucu Rasulullah Sayyidina Husain di padang Karbala, tersisa salah satu putra beliau yang kebetulan lagi sakit di perkemahan namanya Imam Ali Zainal Abidin, yang saat itu sakit sehingga selamat, dan itulah kehendak dan kekuasaan Allah untuk menyelamatkan cucu Rasulullah Imam Ali Zainal Abidin, cucu daripada Sayyidat Fatimah Zahra. Nah, ini dengan baju yang sangat sederhana, bukan dengan baju mewah, bahkan tidak pakai pengawal. Nah, sekarang kiai mau nerobos itu pakai pengawal lah, mau jalan. Tapi Masya Allah, ini kemuliaan diberikan oleh Allah. Allah rendahkan orang di kiri kanannya untuk memuliakan beliau. Sementara satunya seorang raja, dia mau menembus susah, karena kemuliaan memang bukan dengan harta, bukan dengan pangkat, tapi hakikat kemuliaan adalah kalau Allah ingin memuliakan seseorang, maka orang tersebut juga akan mulia. Ini yang harus kita fahami. Maka kita perlu didik anak-anak kita faham makna kemuliaan. Kadang kita sendiri mengajari anak kita untuk memahami kemuliaan itu di baju, sehingga kita begitu mudahnya menyanjung, aduh cantiknya pakai baju itu, oh cakep pakai baju ini. Sehingga nilai kecantikan bagi seorang anak karena baju. Sehingga kalau ngelihat orang pakai dandanan, ya menurut dia yang cantik adalah baju. Bukan masalah menutup aurat. Masya Allah, dedek bisa nutup aurat, ini haram dilihat, tidak boleh dilihat dedek. Ini beda. Di saat kita sanjung, aduh cantiknya, bagunya bagus, oh bagus, paling bagus bagunya. Dia tertanam di dalam hatinya untuk mengagungkan yang namanya baju dan dunia ini. Sehingga nanti kalau ketemu yang lainnya hanya berbangga dengan bajunya, dia tidak berbangga dengan akhlaknya. Kalau dia sanjung, anak, baju ini adalah hanya nempel di badanmu dan bukan kemuliaanmu. Kemuliaan dedek adalah akhlaknya yang bagus, teteh akhlaknya yang bagus. Ini kita didik. Kadang kita semacam itu, ngajari anak kita takluk bergantung dengan urusan yang namanya dunia, sehingga kemuliaan anak kita dunia. Sampai di saat kita mengarahkan anak kita sekolah, bukan diarahkan mencari kemuliaan di hadapan Allah. Urusan dunia, kamu bisa pangkat begini, kamu bisa dapat gaji begini, kamu bisa bekerja di sini, kerja di sini, semuanya adalah hal-hal yang ditanamkan oleh orang tua yang jauh daripada kemuliaan yang sesungguhnya. Sehingga anak-anak itu berbangga dengan pekerjaan. Oh, kamu kalau bisa kerja di sana mah enak, nanti nggak panas ini. Wah, kamu bisa di masyarakat terangkat, terhormat. Nah ini. Jadi ini cara pandang yang salah. Sehingga anak-anak yang mulai tumbuh berpikir itu, berkembang, kemudian mulai bisa berpikir itu, memahami bahasanya kemuliaan itu hanya status di masyarakatnya. Bukan kemuliaan itu adalah di hadapan Allah. Ini pendidikan dari awal. Sehingga memilihkan sekolah sendiri kita harus benar. Kalau memang dia harus ngambil pendidikan agama pun harus diarahkan yang benar. Kadang-kadang pun yang nyuruh mondok pun salah, apalagi yang nyuruh ngambil pendidikan umum. Nah, kamu nanti mondok biar pinter jadi kiai-kiai itu enak, nggak usah kerja, duitnya banyak. Loh, salah. Jadi maka kita itu karena kurang merindukan anak kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya, maka anak kita itu menggantungkan kemuliaannya dengan apa yang ia saksikan. Sehingga ada anak gila pangkat, kemudian anak kita tumbuh jadi gila harta, kemudian agak idolanya adalah bukan sesuatu yang nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh benar apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari, jika engkau menginginkan kemuliaan yang sesungguhnya, maka jangan sampai berbangga kepada kemuliaan yang tidak abadi. Yang membanggakan kemuliaan yang tidak abadi, maka dia akan sirna kemuliaannya bersama sesuatu yang dibanggakannya. Semua perlu koreksi diri. Semuanya perlu belajar dari Ibn Athaillah As-Sakandari. Pangkat itu bukan kedudukan di tempat yang namanya kerajaan atau kesultanan atau yang namanya kepresidenan. Pangkat itu adalah pandangan manusia. Ribuan orang yang datang kepadanya. Ini pangkat. Apakah tidak sadar bahwasanya ribuan orang yang merumuninya pun ternyata kalau tidak mereka meninggalkannya, dia juga meninggalkannya. Yang duduk di kursi pun seperti itu, harta pun sama. Jadi ternyata memang dunia ini adalah bakal pisah dengan kita. Memahami makna ini perlu, sehingga oleh Ibn Athaillah tadi diulang-ulang terus. Jangan sampai ada yang tertipu di antara kita. Hakikat kemuliaan, hakikat kemuliaan, hakikat kemuliaan. Sehingga ada orang, Masya Allah, sampai di dalam urusan yang namanya pernikahan, contoh saja. Nabi Muhammad tidak lupa bahasanya
nama manusia itu sering berbangga dengan yang namanya madhar ke zahir. Sehingga menyebutkan kalau ingin menikah, boleh orang melihat jamal, kecantikan, maliha harta, wali hasabiha perilaku zahir. Tapi yang keempat adalah lidiniha, agamanya. Fatfar bidzatid dini taribat yadak. Ini contoh masalah pernikahan. Jadi memang ada orang tergiur dengan madhar kecantikannya, dengan gebiar kecantikan, gebiar kegantengannya, gebiar kekayaannya, dan itu adalah memang manusia. Karena apa? Sifat manusia itu lemah seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu lemah. Karena manusia lemah itu dia ingin menjadi kuat. Manusia itu rendah hina, maka ia menjadi mulia. Sehingga tabiatnya manusia itu mencari kemuliaan. Cuman benar atau tidak di saat dia mencari kemuliaan? Dengan apa dia mulia? Kalau dia ketemu kemuliaan yang ia cari, maka dia akan mulia yang sesungguhnya. Sehingga karena tidak ada bimbingan, ada orang merasa mulia dengan hartanya. Sehingga umurnya semuanya dipergunakan untuk mencari harta. Ada yang memperjuangkan pangkat dan seterusnya dan seterusnya. Maka sungguh bahagia orang yang kenal bahwa hakikat kemuliaan adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang memiliki semua kerajaan. Semua kemuliaan adalah milik Allah. Allahumma ya Allah, malikal mulki, wahai rajanya yang merajai semua kerajaan. Tu'til mulka man tasya. Engkau akan memberikan kerajaan dan kemuliaan kepada orang yang kau kehendaki. Wa tanji'ul mulka mimman tasya. Engkau akan cabut kemuliaan kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya. Dan engkau pun juga memuliakan orang yang kau kehendaki ya Allah. Wa tudhillu man tasya. Dan engkau juga merendahkan orang yang kau kehendaki ya Allah. Biatikal khair, kemuliaan kebaikan hanya ada padamu ya Allah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau adalah maha kuasa terhadap segala sesuatu. Ini adalah permohonan doa. Kalau orang menghayati makna ini indah. Ayat Al-Quran, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u sampai akhir. Ini adalah doa untuk meluluhkan hati kita bahwa kalau orang mendapatkan pangkat, baca ini. Hakikat pangkat adalah Allah. Sadar bahasanya tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'. Allah akan berikan kepada orang yang tidak diduga. Dulu mah petani sampai jadi presiden misalnya. Ternyata ada orang mulia pun jadi rendah. Makanya jangan sampai kita itu lalai mengadu kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan pangkat di dunia. Kita kan pengen pangkat yang sesungguhnya. Memang ada orang dulunya adalah tidak menjadi apa-apa, tapi setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi apakah itu kemuliaan yang sesungguhnya? Dilanjutkan ayat tersebut. Tu'izzu man tasya. Kau akan memuliakan orang seperti yang kau kehendaki Allah. Dan engkau akan merendahkan siapapun ya Allah yang engkau kehendaki. Jadi kemuliaan yang sesungguhnya dari Allah dan kerendahan yang sesungguhnya dari Allah, bukan dari manusia. Jika ada orang ingin menghinakan anda, tidak akan hina asalkan Allah memuliakan anda. Atau sebaliknya, manusia sejagat ingin memuliakan anda, tapi kalau Allah merendahkan maka orang itu pun tidak akan mulia. Ini saja insyaAllah yang bisa kami sampaikan. Semoga benar-benar menjadi bahan renungan bagi kita ya, untuk kita bisa benar-benar melihat apa yang diberikan oleh Allah atau apa yang kita saksikan di kiri kanan kita, dari baju yang bagus, wajah yang cantik, badan yang kekar, harta yang banyak, pangkat tinggi, kemudian nasab yang bagus. Jangan sampai kita tertipu dengan itu semua, karena itu adalah di dunia. Dan yang merasa mulia dengan itu semua, maka akan hilang dan sirna kemuliaannya bersama sirnanya sesuatu yang sementara tersebut. Kembali pengen mulia, menjadilah mulia dengan zat yang maha mulia. Kalau orang merasa mulia dengan sesuatu kemuliaan yang tidak abadi, maka kemuliaan yang ia dapat adalah kemuliaan yang tidak abadi. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.